Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Prabu Kertajaya, Raja Kediri yang mengaku sebagai Tuhan, tewas oleh serangan mematikan Ken Arok. Ditulis oleh Yuswantoro Afirizda Midada, Jumat 7 Januari 2022. Raja Kediri Prabu Dandang Gendis pamer kesaktian. Dia duduk di ujung sebatang tombak tajam dan berdiri tegak. Kesaktian yang luar biasa membuat Prabu Dandang Gendis kian jumawa dan meminta para pendeta Hindu serta Buddha menyembahnya sebagai Tuhan. Permintaan Prabu Dandang Gendis ini tentunya mendapat perlawanan dari para pendeta atau kaum Brahmana. Di tengah kebencian para Brahmana terhadap Prabu Dandang Gendis, sosok Ken Arok muncul sebagai Aku Tumapel yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan Kediri. Kaum Brahmana ini mencari perlindungan kepada Ken Arok, sosok pemimpin baru yang mampu menumbangkan Tunggul Ametung menggunakan keris sakti buatan Empu Gandring. Ken Arok pada akhirnya mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja Tumapel atau Singosari dan melepaskan diri dari Kediri. Sepenggal kisah tentang Prabu Dandang Gendis ini termuat dalam kitab Pararaton. Prabu Dandang Gendis dipercaya merupakan sosok Kertajaya, raja terakhir kerajaan Kediri yang akhirnya ditaklukkan oleh Ken Arok. Sebelum terjadi perang penaklukan Kediri oleh Tumapel, dalam kitab Pararaton, Prabu Dandang Gendis tak sedikit pun memiliki rasa takut terhadap siapapun karena merasa dirinya Tuhan dan mengaku hanya bisa dikalahkan oleh Siwa. Mendengar pernyataan Prabu Dandang Gendis, Ken Arok akhirnya memakai gelar Batara Guru yang merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Dengan penuh keyakinan, Batara Guru memimpin pasukannya menyerang Kediri. Perang antara Tumapel dan Kediri tak terelakkan lagi. Pasukan Kediri dipimpin oleh Mahisa Wulungan yang merupakan adik Dandang Gendis dan Gubar Baleman. Kedua panglima pasukan Kediri itu akhirnya mati di tangan Ken Arok. Prabu Dandang Gendis sendiri disebut dalam kitab Pararaton melarikan diri dan bersembunyi naik ke Kayangan. Sementara di kitab Nagara Kertagama menyebut usai mengalami kekalahan dari pasukan Tumapel, Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya atau tempat dewa. Baik kitab Pararaton maupun kitab Nagara Kertagama sama-sama menyebutkan Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis melarikan diri ke alam dewata usai pasukannya kalah perang. Persembunyian di alam dewata ini bisa diartikan sebagai candi pemujaan atau bahkan Kertajaya memang sudah tewas. Selain di dalam kitab Nagara Kertagama, nama Kertajaya sebagai Raja Kediri juga disebutkan dalam sejumlah prasasti. Di antaranya prasasti Galunggung berangkat tahun 1194 Masehi, prasasti Kamulan tahun 1194 Masehi, prasasti Palah tahun 1197 Masehi, prasasti Biri dan prasasti Lawadan berangkat tahun 1205 Masehi. Prasasti-prasasti itu dengan gamblang menyebutkan Kertajaya memerintah di Kerajaan Kediri pada tahun 1194 sampai 1222 Masehi sebelum akhirnya dikalahkan oleh Ken Arok dari Kerajaan Singosari. Kekalahan itu menjadi akhir dari masa kekuasaan Kerajaan Kediri kala itu. Pada masa kekuasaannya, Raja Kertajaya disebut kerap kali membuka konflik dengan kaum Brahmana.
Hal ini juga dikisahkan pada buku Kerajaan Kediri atau Panjalu, Sistem Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya karya Tanayayuka, Dieta Lebe Ravando, dan Ikro R, serta sejumlah sumber lainnya. Keinginan Kertajaya dipuja layaknya Tuhan memicu konflik dengan kaum Brahmana, sebab dalam tradisi Hindu, Brahmana merupakan kasta tertinggi, sementara para ksatria seperti pejabat istana termasuk raja merupakan kasta yang ada di bawah Brahmana. Beberapa orang yang tak mengakui ketuhanan Kertajaya harus mengalami siksaan keji hingga mati, sementara bagi mereka yang mengakui ketuhanan Kertajaya akan dibebaskan dari segala hukuman dan diberikan kedudukan terhormat. Tapi karena etika dan keserakahannya membuat Kertajaya terus mendapat penolakan dari para Brahmana. Puncaknya, para Brahmana memilih meninggalkan ibu kota kerajaan Kediri, lalu menyingkir sambil mewartakan kesesatan Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan. Selain menistakan kaum Brahmana, keinginan Kertajaya untuk dipuja layaknya Tuhan dipandang sebagai penghinaan nilai-nilai agama oleh para pendeta Hindu maupun Buddha. Disebutkan tidak ada dasarnya seorang agamawan atau pendeta harus tunduk apalagi menyembah-nyembah seorang raja yang merupakan kesatria. Pada masa kepemimpinan Raja Kertajaya, Brahmana dan kesatria kerap kali mengalami ketegangan dan akhirnya memicu pemberontakan besar yang dipimpin oleh Ken Arok. Kala itu Ken Arok menjadi senjata utama para Brahmana untuk menghancurkan kesatria yang diwakili oleh Kertajaya dan Tunggul Ametung. Para Brahmana menganugerahi Ken Arok dengan gelar Batara Guru dan disebut sebagai titisan seorang dewa. Pemberian gelar Brahmana Guru adalah upaya pemberian kepercayaan kepada Ken Arok untuk menghancurkan Raja Kertajaya. Kehancuran Kertajaya dalam pemberontakan yang dilakukan Ken Arok pada tahun 1222 Masehi sekaligus menjadi penanda perpindahan kekuasaan Kerajaan Kediri ke Kerajaan Singosari yang didirikan dan dipimpin Ken Arok. Kediri menjadi daerah bawahan Tumapel. Dalam kitab Nagara Kertagama disebutkan, Jayasabha yang merupakan putra Kertajaya diangkat Ken Arok sebagai Adipati Kediri. Pada tahun 1258 Masehi, posisi Jayasabha sebagai Bupati Kediri digantikan putranya, Sastrajaya. Setelah itu Sastrajaya digantikan putranya, Jayakatwang, pada tahun 1271 Masehi. Namun naskah berbeda termuat dalam prasasti Mula Malurung yang berangkat tahun 1255 Masehi. Dalam prasasti Mula Malurung disebutkan Raja Kediri setelah Kertajaya adalah Batara Parameswara, putra Batara Siwa alias Ken Arok. Sedangkan Jayakatwang menurut prasasti Penanggungan adalah Adipati Gelang-Gelang. Jayakatwang kemudian berhasil menjadi Raja Kediri setelah menghancurkan Singasari pada tahun 1292 Masehi melalui strategi perang yang jitu dengan melakukan penyerangan dari dua arah dan berhasil membunuh Raja Singasari Kertanegara di dalam istananya. Demikian kisah terbunuhnya Raja Kertajaya yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sekian, terima kasih. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.